Perkenalkan, saya Niluh Ayu Cahya Saraswati, biasa dipanggil Cahya, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Udayana. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan analisis jabatan dan bagaimana kaitannya dengan pemilu atau pemilihan presiden pada tahun 2019. Sebelumnya, ini merupakan tugas Manajemen Sumber Daya Manusia Intermediate yang diempu oleh Bapak Agus Ganesha Rahyuda. Terdapat tugas untuk menjawab 5 buah pertanyaan terkait dengan analisis jabatan dan kaitannya dengan pemilu atau pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Adapun 5 pertanyaannya, yaitu yang pertama, menyebutkan 11 jabatan atau pekerjaan yang terdapat dari awal pelaksanaan pemilihan presiden 2019 sampai dengan pengundian untuk nomor urut bakal calon presiden. Kemudian yang kedua yaitu apa yang dilaksanakan untuk melakukan analisis jabatan atau pekerjaan dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana cara yang dilakukan untuk dapat menuliskan deskripsi dari pekerjaan atau jabatan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana dari pihak yang terkait memutuskan untuk melakukan rekrutmen atau kualifikasi apa saja yang dibutuhkan pada jabatan terkait. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu jika saya menjadi panitia pada pemilihan tim pemilu presiden pada tahun 2019, proses apakah yang akan saya lakukan untuk desain pekerjaan yang ada. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan analisis jabatan. Oke, berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan merupakan suatu proses prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari suatu jabatan, serta kualifikasi dari sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam jabatan tersebut. Adapun untuk hasil dari analisis jabatan itu sendiri, biasanya dituangkan ke dalam deskripsi pekerjaan atau deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan atau kualifikasi dari jabatan. Nah, untuk analisa jabatan itu sendiri biasanya dilakukan karena adanya 3 hal, yaitu yang pertama saat perusahaan atau organisasi baru pertama kali dibentuk dan analisis pekerjaan dilaksanakan untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua yaitu saat terdapat jabatan baru yang dibentuk oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu karena adanya perubahan yang terjadi di dalam suatu jabatan, baik itu karena adanya perubahan teknologi, sistem, metode, ataupun prosedur. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan kontinuitas ataupun expired date dari jabatan itu sendiri. Itu kenapa diperlukan adanya analisa jabatan atau job analysis secara reguler untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan dari tugas, wewenang, ataupun tanggung jawab dari suatu jabatan, apakah mengalami perubahan karena seiring berjalannya waktu atau seiring dengan adanya jabatan baru yang ditambah di dalam suatu organisasi, apakah itu berpengaruh terhadap beban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu jabatan. Nah, untuk analisa jabatan sendiri terdapat beberapa tujuan utamanya.
yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan suatu jabatan atau job description. Adapun job description ini adalah untuk dapat memberikan gambaran secara utuh terkait dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari suatu jabatan. Adapun untuk deskripsi jabatan secara umum itu biasanya mencantumkan nama jabatan, kemudian departemen atau divisi dari jabatan, kemudian juga rangkuman singkat dari suatu jabatan atau deskripsi dari suatu jabatan, kemudian alur pelaporan atau reporting scheme dari suatu jabatan, dan bagaimana kaitannya alur pelaporan tersebut dengan jabatan yang lain, kemudian juga kode dari suatu pekerjaan. Kemudian hal lain yang juga biasanya termuat dalam job description adalah alokasi waktu dari masing-masing tugas, kemudian juga bagaimana standar kinerja yang dimiliki oleh jabatan tersebut atau performance standardnya, kemudian juga lingkungan dan kondisi kerja, dan termasuk juga di dalamnya yaitu aktivitas kerja, yaitu mencakup peralatan dan juga kompensasi yang diterima oleh suatu jabatan. Nah, kemudian yang kedua yaitu berupa job specification atau spesifikasi jabatan. Nah, untuk spesifikasi jabatan ini biasanya terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu jabatan, kualifikasi dari pejabat terkait yang mencakup diantaranya yaitu K, S, A, O, yaitu knowledge atau pengetahuan yang biasanya berkaitan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pejabat tersebut, kemudian skills atau keterampilan, yaitu dapat berupa hard skill dan soft skill. Hard skill mencakup keterampilan yang dimiliki karena dari hasil latihan, seperti misalnya keterampilan untuk menguasai suatu program, ataukah sertifikasi dari suatu pelatihan atau pendidikan yang terkait dengan jabatan yang dibutuhkan. Kemudian abilities atau kemampuan itu biasanya mencakup lebih mengarah pada gift atau kemampuan seseorang secara alami. Dalam hal ini mungkin seperti leadership atau kemudian kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana service terhadap orang lain. Itu juga tergantung bagaimana suatu jabatan itu membutuhkan abilities atau kemampuan dari seorang pejabat. Kemudian yang terakhir yaitu other specification. Hal ini biasanya mencakup terkait dengan bagaimana perilaku atau behavior dan kriteria-kriteria khusus yang diperlukan oleh pejabat untuk dapat memenuhi atau menjalankan dengan baik dari suatu jabatan itu sendiri. Nah, kemudian untuk pelaksanaan dari job analysis itu sendiri terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum akhirnya dapat melaksanakan dan melaporkan hasil dari analisa jabatan. Yaitu yang pertama tentunya merencanakan pelaksanaan dari analisis jabatan. Nah, biasanya untuk perencanaannya ini bisa dilakukan koordinasi antara pihak manajer sumber daya manusia dengan top level manajemen ataupun dengan manajer masing-masing divisi. Biasanya untuk pelaksanaan job analysis ini sendiri, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, itu bisa dilakukan secara rutin ataukah memang untuk mengevaluasi dari suatu jabatan. Nah, setelah dilaksanakannya perencanaan untuk
pelaksanaan analisis jabatan. Kemudian dilakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait dengan suatu jabatan, baik itu mencakup tugas, wewenang, kemudian juga tanggung jawab, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana alokasi waktu untuk masing-masing pekerjaan, kemudian lingkungan kerja, mencakup juga peralatan yang digunakan atau misalnya software ataupun program terkait dalam suatu jabatan itu sendiri. Nah, kemudian untuk mengumpulkan informasi analisis jabatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dengan melakukan interview atau wawancara dengan pejabat terkait dari jabatan yang akan dianalisis ataupun dengan atasan dari jabatan terkait. Kemudian metode lain yaitu dengan memberikan kuesioner terhadap suatu pekerjaan. Nah, memang untuk kuesioner ini nantinya mungkin mendapatkan informasi yang lebih terbatas dibandingkan dengan interview, karena interview biasanya dapat berupa pertanyaan terbuka atau open question, sedangkan untuk kuesioner itu sendiri biasanya hanya terbatas sesuai dengan isi dari suatu jabatan atau informasi yang sudah dimiliki oleh pihak yang melakukan analisis jabatan. Kemudian metode lain yaitu dengan melakukan analisis kompetensi, yaitu mencakup dengan interpersonal skill seperti leadership atau kepemimpinan, kemudian awareness atau kepekaan, team working atau kerjasama dalam tim, kemudian juga planning dan managing atau kemampuan untuk perencanaan dan pengelolaan, serta dapat juga dengan metode lain yaitu berupa catatan atau logbook dari karyawan terkait dengan bagaimana kegiatan atau pekerjaan harian yang dilakukan oleh pejabat di jabatan yang dianalisis. Kemudian metode terakhir yang dapat digunakan yaitu metode kombinasi antara metode-metode yang sebelumnya saya jelaskan untuk dapat menggali lebih banyak lagi informasi dan informasi yang lebih aktual atau akurat terkait dengan pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu jabatan. Nah, kemudian setelah terkumpulnya informasi yang dirasa cukup oleh pihak yang melakukan analisis jabatan, kemudian analisis jabatan dilakukan. Nah, setelah dilakukannya analisis jabatan, mungkin dengan mempertimbangkan kerjaan apa saja yang dimiliki, wewenang apa saja yang dimiliki, tugas dan tanggung jawab apa saja yang dimiliki oleh suatu jabatan, apakah terdapat perbedaan dari apa yang tertulis di catatan perusahaan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Nah, kemudian analisis jabatan dilakukan, kemudian mendapatkan hasil. Nah, dari hasil analisis jabatan ini sendiri tidak langsung begitu saja dituangkan untuk menggambarkan hasil dari analisis jabatan, namun dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan pejabat terkait dan juga dengan atasan atau manajer dari jabatan tersebut untuk melakukan pembenaran ataupun pengecekan apakah memang benar hasil dari analisis jabatan ini sesuai dengan apa yang diketahui ataupun apa yang dikerjakan oleh pejabat terkait dan apa yang diketahui oleh atasan dari jabatan tersebut. Nah, kemudian setelah dilakukannya verifikasi atau reference check dengan
pejabat terkait dan atasan. Kemudian dilakukanlah pelaporan untuk analisis jabatan. Atau adapun untuk hasil dari analisis jabatan itu sendiri tertuang ke dalam job description atau deskripsi jabatan dan kualifikasi jabatan seperti yang sudah saya tadi jelaskan, yaitu untuk job description-nya biasanya mengandung nama jabatan, kemudian tanggal dilakukannya analisis jabatan, kemudian divisi atau departemen dari jabatan tersebut, ringkasan singkat atau ringkasan umum terkait dengan jabatan, kemudian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari jabatan tersebut, dan juga terkait dengan peralatan, lingkungan kerja, dan juga risiko kerja yang terdapat dalam jabatan. Nah, selain dari job description, hasil dari analisis jabatan juga tertuang dalam job specification atau spesifikasi jabatan yang mencakup bagaimana KSAO seperti knowledge atau education background, kemudian skills atau keterampilan yang dibutuhkan, baik itu soft skill ataupun hard skill, kemudian kemudian abilities atau kemampuan, dan other specification mencakup bagaimana behavior atau karakteristik tertentu yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Kemudian yang terakhir yaitu ini merupakan step yang mungkin salah satu yang penting juga dilakukan terkait dengan bagaimana maintaining dan pembaharuan yang dilakukan secara berkala untuk hasil dari analisis jabatan, sehingga nantinya dapat secara kontinu atau berkala dapat menggambarkan secara benar atau aktual terkait dengan suatu jabatan, apakah memang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ataukah memang menyimpang, sehingga jika ditemukannya adanya perbedaan, itu dapat dilakukan analisis pekerjaan kembali, yang tentunya harus adanya kesepakatan dari pihak manajemen sumber daya manusia dan juga dari pihak top level manajemen. Nah, kemudian hasil dari analisis jabatan ini sendiri itu dapat digunakan dalam banyak hal atau banyak konteks, yaitu diantaranya yang pertama dapat memberikan gambaran secara pasti terkait dengan bagaimana tugas, wewenang, tanggung jawab, kemudian juga segala rangkuman terkait dengan suatu jabatan itu dapat diberikan secara aktual, terperinci dan spesifik kepada orang-orang ataupun pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari analisis jabatan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu analisis jabatan sangat berpengaruh dalam hal perekrutan dan seleksi karyawan. Karena karena hasil dari analisis jabatan itu dapat memberikan informasi terkait dengan jenis pekerjaan itu sendiri, sehingga dapat diketahui bagaimana kualifikasi atau persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu jabatan, sehingga nantinya proses rekrutmen dan seleksi juga dapat dilakukan secara efektif dan mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai ataupun yang berkompeten untuk jabatan yang akan diemban. Kemudian yang ketiga yaitu analisis jabatan juga memiliki kegunaan untuk penilaian kinerja atau performance appraisal, di mana dari hasil analisis jabatan ini sendiri akan menghasilkan bagaimana standar kerja
yang dapat kemudian menjadi pedoman untuk membandingkan hasil kerja dari karyawan atau pejabat terkait dengan target yang memang sudah dimiliki oleh perusahaan terhadap jabatan itu sendiri. Atau dengan kata lain, digunakan untuk merefleksikan kepentingan tugas dari suatu pekerjaan. Kemudian, dari hasil analisis jabatan ini sendiri juga dapat memberikan bagaimana pertimbangan untuk tingkat kompensasi yang diberikan oleh pejabat terkait dengan bagaimana beban kerja yang dimiliki, kemudian juga resiko kerja, atau kemudian juga banyaknya tugas yang diemban atau sulitnya koordinasi dan lain-lain. Itu juga akan bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk memberikan kompensasi, yaitu seberapa besar upah atau gaji, kemudian juga insentif yang diberikan sesuai dengan beban kerja yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Kemudian selanjutnya, analisis jabatan juga sangat berguna untuk pertimbangan adanya pelatihan ataupun pengembangan pada sumber daya manusia atau pejabat terkait dari suatu jabatan. Nah, jika memang dari jabatan tersebut dibutuhkan adanya skill baru ataupun kompetensi baru dari pejabat terkait, dapat dilakukan adanya pertimbangan untuk melakukan pelatihan atau pengembangan yang disiapkan atau ditentukan oleh pihak manajemen, sehingga nanti dari pejabat terkait atau sumber daya manusia terkait di jabatan tersebut selanjutnya dapat bekerja dengan lebih optimal dan memiliki kompetensi yang lebih sesuai untuk dapat menjawab standar atau target yang memang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk jabatan tersebut. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimanakah resiko kerja yang dimiliki dan juga kemudian bagaimana pertimbangan untuk keselamatan kesehatan kerja untuk jabatan terkait. Analisis jabatan juga dapat memberikan informasi lain dari suatu jabatan, yaitu terkait dengan aktivitas dan perilaku kerja. Dalam hal ini juga menyangkut bagaimana peralatan, mesin, kemudian lingkungan kerja dari suatu jabatan, dan bagaimana perilaku yang memang dibutuhkan dari suatu jabatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana interaksi dengan jabatan lain atau dengan orang lain, baik itu yang ada di dalam lingkungan organisasi ataupun lingkungan di luar organisasi. Interaksi ini juga mencakup terkait dengan bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh suatu jabatan dengan jabatan lainnya. Kemudian kegunaan lainnya memberikan informasi terkait dengan standar kinerja atau performance standard dari suatu jabatan. Kemudian juga hal lainnya berdampak pada keuangan dan penganggaran, karena hal ini terkait dengan kompensasi dan insentif yang akan diberikan kepada pejabat dari jabatan terkait. Kemudian juga terkait dengan mesin dan peralatan yang dibutuhkan. Nah, dari mesin dan peralatan ini juga pada akhirnya akan terkait dengan keuangan dan penganggaran perusahaan. Kemudian kondisi kerja atau lingkungan kerja seperti misalnya suhu pada tempat kerja, kemudian bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kerja, kemudian bagaimana juga terkait dengan ergonomis
dari pekerjaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu adanya bagaimana pertimbangan untuk pengawasan yang diberikan dan diterima oleh suatu jabatan. Pengawasan dalam artian bagaimana monitoring yang dapat dilakukan untuk suatu pekerjaan. Apakah perlu monitoringnya secara rutin atau secara berkala untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari jabatan tersebut atau pekerjaan yang dimiliki, serta bagaimana risiko dari pekerjaan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan informasi terkait spesifikasi atau kualifikasi knowledge, skills, ability, dan other specification yang dibutuhkan oleh suatu jabatan. Nah, kemudian selain hal-hal tersebut, job analysis atau analisis jabatan juga mencakup terkait dengan job design atau desain pekerjaan. Adapun desain pekerjaan itu sendiri mengacu pada pengorganisasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam unit suatu pekerjaan untuk dapat mencapai produktivitas dari perusahaan itu sendiri. Produktivitas dan efektivitas dari perusahaan. Adapun untuk job design itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama job enrichment, yaitu adanya perubahan pada isi dan tingkat dari tanggung jawab suatu pekerjaan sehingga dapat memberikan tantangan yang lebih besar kepada pekerja. Dalam hal ini biasanya suatu tugas dibagi-bagi kepada beberapa orang. Dalam hal ini yaitu dibagi secara vertikal dari atasan kemudian ke bawahan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu job enlargement, yaitu meningkatkan jumlah tugas yang dilakukan oleh seorang pekerja atau pejabat dari suatu perusahaan terkait dengan tingkatan atau level tugas dan tanggung jawab itu yang sama. Nah, adapun tugas yang sama di sini diambil oleh banyak orang. Seperti misalnya satu pekerjaan yang sama dikerjakan oleh 3 orang. Karena memang beban pekerjaan yang sama, namun memang jumlahnya besar atau banyak, sehingga pekerjaan tersebut dapat dibagi menjadi lebih banyak orang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu job rotation atau rotasi jabatan. Ini mungkin memang sudah tidak asing bagi sebagian besar orang, karena untuk sekali mendengar kata rotasi itu pasti sudah terpikirkan bahwa satu orang dari suatu jabatan dipindahkan ke jabatan lain di level yang sama. Nah, adapun untuk tujuan dari job rotation ini yaitu untuk memperluas pengalaman kerja dari suatu jabatan. Nah, hal positif lain yang juga dapat diperoleh dari job rotation, individu atau pejabat terkait mungkin akan lebih mengetahui bagaimana atau di mana keterampilan yang dia miliki, apakah lebih sesuai dengan jabatan yang sebelumnya dikerjakan atau lebih sesuai dengan pekerjaan yang saat ini dijalani. Hal itu juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan sehingga dapat menempatkan orang yang lebih sesuai untuk suatu jabatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu re-engineering yang merupakan melakukan perubahan
terhadap keseluruhan proses bisnis yang ada di suatu organisasi, termasuk di dalamnya yaitu pekerjaan atau jabatan terkait. Nah, untuk re-engineering ini sendiri biasanya itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu dari internal ataupun dari eksternal organisasi dan perusahaan. Sehingga untuk dapat menjawab tantangan dan perubahan tersebut, dilakukanlah re-engineering dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari suatu jabatan. Oke, demikian sekilas penjelasan terkait dengan analisis jabatan. Mungkin bagi sebagian besar orang yang telah memiliki pengalaman bekerja ataupun memang bekerja di bidang HR, mungkin sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun bagi sebagian orang mungkin masih awam dengan istilah analisis pekerjaan. Saya berharap penjelasan singkat tadi dapat membantu teman-teman atau rekan-rekan untuk lebih memahami tentang analisis jabatan dan bagaimana dampak atau kegunaan yang dapat diberikan oleh analisis jabatan. Oke, karena topik awal kita adalah terkait dengan analisis jabatan dalam pemilu presiden pada tahun 2019. Sekarang saya akan menuju ke topik pemilu presiden 2019. Oke, mungkin sebagian besar orang masih berpikir bahwa analisis jabatan hanya dapat dilakukan di suatu perusahaan atau organisasi. Namun, mungkin kita seringkali lupa bahwa ternyata dimanapun itu, baik itu di lingkungan kecil ataupun skup yang lebih luas, analisis jabatan dapat dilakukan, terutama pada suatu organisasi yang memang memiliki struktur kepemimpinan ataupun struktur tim terkait. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia baru saja melakukan pesta demokrasi, salah satu pesta demokrasi terbesarnya, yaitu pada tepatnya tanggal 17 April 2019, yaitu dilaksanakannya pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dengan hasil terpilihnya Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Seperti yang kita ketahui, untuk pemilu itu sendiri memiliki rangkaian yang sangat panjang. Bahkan dimulai untuk persiapannya itu sendiri sudah dimulai sekitar 2 tahun atau pada tahun 2017 untuk dalam hal perencanaan dan penyusunan tim untuk pemilu presiden pada tahun 2019. Nah, adapun untuk proses pemilu ini sendiri terdapat 3 lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraannya, yaitu yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemilu. Kemudian yang kedua yaitu Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu DKKP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk menangani penyelenggaraan atau yang bertugas untuk menangani adanya pelanggaran kode etik selama penyelenggaraan pemilu berlangsung. Adapun untuk anggota KPU itu sendiri terdiri dari
7 orang, yaitu 1 orang ketua dan 6 orang lainnya sebagai anggota. 6 orang anggota ini juga merupakan kepala dari 6 divisi yang berbeda di dalam badan KPU. Kemudian yang kedua yaitu Bawaslu. Bawaslu sendiri terdiri dari 5 orang. Dan kemudian yang terakhir untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP itu memiliki 7 orang anggota. Adapun untuk tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Nah, di sini saya akan berfokus dari tahap awal perencanaan hanya sampai pada pengundian nomor urut bakal calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan tugas yang diberikan. Adapun untuk tahapan pelaksanaan pemilu diantaranya yaitu adanya pendaftaran dari calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun di sini pihak yang berwenang yaitu dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan dari calon presiden dan calon wakil presiden, di mana yang terlibat di dalamnya yaitu dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden RI, kemudian dari tim Ikatan Dokter Indonesia, dari tim Badan Narkotika Nasional, Rumah Sakit Tipe A, dan juga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu adanya verifikasi kelengkapan dari persyaratan administrasi dari bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Adapun lembaga yang terlibat yaitu dari Komisi Pemilihan Umum dan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan verifikasi untuk perbaikan kelengkapan persyaratan administrasi dari bakal calon presiden dan wakil presiden. Kemudian selanjutnya yaitu tahap pengumuman dari hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dari calon wakil presiden dan presiden terkait. Selanjutnya yaitu penetapan nomor undi pasangan calon peserta pemilu dari wakil presiden dan presiden, di mana lembaga atau pihak-pihak yang terlibat yaitu dari Komisi Pemilihan Umum, kemudian dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan juga dari partai politik pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden. Kemudian setelah adanya tahapan penentuan nomor undi itu juga ada tahapan lain yaitu tahap pelaksanaan kampanye, kemudian juga masa tenang sebelum pemungutan suara, kemudian pemungutan suara pemilu, dan juga dilanjutkan dengan proses penghitungan suara hingga pada akhirnya yaitu penetapan dan pelantikan secara resmi dari presiden dan wakil presiden terpilih pemilu presiden tahun 2019. Adapun untuk menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan, di sini saya mengacu pada beberapa sumber terkait pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, di antaranya yaitu termasuk website dari KPU, kemudian juga peraturan KPU Republik Indonesia. Adapun peraturan yang menjadi dasar acuan saya untuk melakukan atau untuk menjawab dari pertanyaan ini yaitu adalah
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota. Nah, tentunya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebelum masuk ke tahap pelaksanaan pemilu presiden, terdapat salah satunya yaitu tahapan untuk pembentukan badan atau panitia penyelenggara untuk menjalankan dan monitoring proses dari pemilihan presiden tahun 2019. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang 11 jabatan yang saya ambil sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu presiden pada tahun 2019. Adapun 11 jabatan yang saya pilih yaitu dari ketua panitia pelaksana atau penyelenggara, kemudian yang kedua yaitu staf atau petugas untuk divisi sumber daya manusia, kemudian yang ketiga yaitu staf atau anggota dari divisi perencanaan dan umum, kemudian yang keempat yaitu anggota dari divisi data dan informasi, kemudian yang kelima yaitu ketua tim logistik, yang keenam yaitu anggota dari tim publikasi dan sosialisasi, kemudian selanjutnya yaitu anggota dari tim teknis dan penyelenggaraan, selanjutnya yaitu ketua dari tim hukum dan pengawasan, kemudian yang ke-9 yaitu anggota dari tim verifikasi, yang ke-10 yaitu anggota dari tim helpdesk dan penerima pendaftaran, dan yang terakhir yaitu anggota dari tim keamanan panitia penyelenggara pemilihan umum presiden tahun 2019. Oke, mengacu pada tugas yang telah diberikan, tentunya untuk proses pembentukan panitia dari pemilihan umum presiden pada tahun 2019 ini dilakukan oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan yang dimiliki oleh KPU Pusat, yang tentu saja melakukan koordinasi dengan ketua ataupun lembaga lain yang terkait untuk mengumpulkan informasi terkait dengan divisi-divisi ataupun tim yang dibutuhkan untuk dapat mengemban tugas penyelenggaraan dari pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Atau dengan kata lain adalah melakukan suatu analisis jabatan untuk dapat menentukan jabatan apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana cakupan terkait dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kemudian juga sarana dan prasarana yang terkait, bagaimana alur koordinasi dari jabatan, kemudian juga bagaimana kualifikasi dari sumber daya manusia atau pejabat yang dibutuhkan untuk jabatan pada panitia penyelenggara pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Adapun informasi yang dikumpulkan itu dapat dilakukan melalui observasi, kemudian juga wawancara, analisis kompetensi, catatan pekerjaan, ataupun metode kombinasi. Ataupun mungkin karena ini merupakan
badan atau bagian dari pemerintahan juga memiliki atau mungkin memiliki metode khusus yang digunakan yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan terkait dengan jabatan yang telah direncanakan. Kemudian juga tentunya divisi sumber daya manusia ini juga dapat berpedoman pada undang-undang ataupun peraturan pemerintah terkait, khususnya peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden atau kepanitiaan yang sebelumnya pernah dimiliki pada penyelenggaraan kegiatan serupa seperti pemilihan presiden pada tahun 2014. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk mempertimbangkan jabatan apa saja atau bagaimana susunan kepanitiaan yang diperlukan, serta bagaimana spesifikasi dan deskripsi meliputi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari suatu jabatan. Adapun susunan jabatan atau tim yang terbentuk pada penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2019 mungkin saja berbeda dari panitia penyelenggaraan Pilpres sebelumnya, karena hal ini sangat tergantung dari adanya kebutuhan ataupun perubahan yang terjadi di dalam organisasi ataupun hal-hal di luar organisasi untuk mendapatkan hasil jabatan atau tim kerja yang lebih efektif dan dapat bekerja secara produktif untuk dapat menyukseskan pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2019. Adapun setelah menentukan susunan dari jabatan atau tim yang diperlukan, termasuk di dalamnya susunan dari organisasi atau kepanitiaan ataupun struktur jabatannya, divisi sumber daya manusia dari KPU juga harus menentukan bagaimana kualifikasi ataupun kompetensi atau spesifikasi jabatan, spesifikasi pejabat ataupun sumber daya manusia yang diperlukan untuk dapat mengisi dari jabatan tersebut. Adapun untuk proses penentuan jabatan atau susunan tim tidak boleh sembarangan, karena ini juga mencakup bagaimana integritas dari pemerintah terhadap penyelenggaraan salah satu pesta demokrasi terbesar yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Adapun salah satu syarat utama yang dibutuhkan dari setiap jabatan yang ada, yaitu pejabat bukan merupakan anggota dari salah satu partai politik untuk dapat menjaga netralitas dan integritas dari tim dan juga hasil dari penyelenggaraan pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Karena ini merupakan suatu tim atau organisasi yang berada di bawah pemerintahan dan memiliki tugas yang sangat krusial, tentunya dari tim pembentukan panitia penyelenggara harus sangat berhati-hati dan teliti dan sangat berpedoman pada hukum atau standar yang berlaku untuk dapat menciptakan tim kerja yang berintegritas serta menjaga netralitas dari tim pemilihan presiden. Selain itu, mungkin yang dapat lebih diperketat adalah tidak adanya catatan kepolisian terkait dengan perilaku kriminal, dan juga kualifikasi utama yaitu sehat
secara fisik maupun rohani, karena memang ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang panjang yang juga memiliki risiko pekerjaan yang cukup tinggi, karena memang mempertaruhkan hasil atau masa depan dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemilihan presiden pada tahun 2019 itu terjadi banyaknya gejolak. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan 11 jabatan atau pekerjaan yang terdapat pada panitia penyelenggara pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Yang pertama adalah jabatan ketua panitia dari panitia penyelenggara pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Adapun untuk ketua panitia sendiri merupakan salah satu jabatan pertama yang ditentukan oleh pihak atau divisi sumber daya manusia yang tentu saja melakukan koordinasi dengan ketua KPU atau lembaga terkait untuk memilih pejabat yang tepat dan dianggap sangat sesuai untuk posisi sebagai ketua panitia penyelenggara pemilihan presiden tahun 2019. Adapun secara umum, tugas dari seorang ketua adalah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh tim yang dimiliki. Adapun jabatan dari ketua ini merupakan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, merupakan jabatan pertama yang harus dipilih, kemudian untuk dapat diajak berdiskusi dan menentukan susunan dari tim panitia penyelenggara pemilihan presiden 2019 beserta dengan kualifikasi dari masing-masing divisi atau jabatan terkait yang ada di dalamnya. Kemudian menurut saya sendiri, untuk jabatan ini selain adanya perekrutan dengan menggunakan metode interview ataupun reference check, perlu dilaksanakannya psikotes serta wawancara lebih mendalam dan reference check untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar sesuai, karena tanggung jawab, tugas, dan wewenang dari jabatan ini sendiri merupakan bukan tugas yang kecil, melainkan tugas yang amat sangat besar, sehingga pejabat sebagai ketua umum ini memang harus benar-benar orang yang berkompetensi, kemudian juga memiliki integritas tinggi dan memiliki tanggung jawab untuk dapat merangkul, mengayomi seluruh tim dari pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2019, kemudian juga dapat mengawal dengan baik, monitor dengan baik pelaksanaan hingga pada tahap akhir pengesahan presiden dan calon wakil presiden terpilih tahun 2019. Adapun untuk job description atau tugas dari ketua panitia ini saya jabarkan, yaitu yang pertama untuk memimpin rapat dari tim penyelenggara jika memang ada rapat yang diperlukan antar intern tim untuk mengambil suatu keputusan terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Kemudian yang kedua yaitu menyampaikan dari hasil rapat terkait dan tentunya berkoordinasi dengan lembaga-lembaga atau institusi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden pada tahun 2019. Kemudian berkoordinasi dengan KPU atau lembaga lain seperti Bawaslu ataupun DKPP ataupun lembaga lain yang terkait
dengan penyelenggaraan Pilpres. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan keterangan secara resmi kepada media massa ataupun awak media terkait dengan kebijakan serta alur pelaksanaan dari pemilihan presiden tahun 2019. Selanjutnya yaitu menandatangani seluruh dokumen yang terkait dengan tim penyelenggara panitia pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian yaitu bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tim penyelenggara, dan serta yang terakhir yaitu mengawasi, memonitoring serta mengevaluasi dari kinerja tim penyelenggara pemilihan presiden tahun 2019. Adapun terkait dengan spesifikasi atau kualifikasi dari pejabat terkait, tentunya terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya memiliki latar belakang pendidikan formal, diutamakan minimal S2 pada bidang hukum ataupun bidang sosial yang terkait, kemudian memiliki pengalaman kerja ataupun pengalaman dalam berorganisasi setidaknya minimal 5 tahun di bidang hukum ataupun di bidang terkait, kemudian tidak tergabung dalam partai politik. Selanjutnya yaitu memiliki karakteristik interpersonal yang baik, diantaranya yaitu dapat mengayomi, kemudian juga kemampuan leadership, kemampuan berorganisasi, kemudian juga dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kemudian juga memiliki integritas, profesionalitas, dan juga independen. Independen di sini dalam artian yaitu tidak mudah untuk dipengaruhi dari pihak lain, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau golongan dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Kemudian yaitu tidak memiliki catatan kriminal atau catatan kepolisian, yang juga pastinya harus sehat secara jasmani ataupun rohani. Nah, selanjutnya untuk jabatan selanjutnya yaitu anggota dari tim sumber daya manusia. Adapun untuk divisi sumber daya manusia dan organisasi ini sendiri, orang-orangnya atau anggotanya dipilih dengan adanya koordinasi antara tim atau divisi sumber daya manusia dari KPU, kemudian juga berkoordinasi dengan ketua panitia ataupun instansi terkait untuk menentukan bagaimana jenis atau spesifikasi dan deskripsi dari jabatan sebagai anggota tim sumber daya manusia dan organisasi. Adapun untuk deskripsi pekerjaan atau deskripsi tugas dari jabatan ini yaitu bertugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah seluruh anggota atau tim dari panitia penyelenggara pemilihan umum presiden tahun 2019, kemudian juga mengembangkan budaya kerja, tata laksana, serta organisasi. Kemudian selanjutnya adalah untuk pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ini adalah jika memang diperlukan adanya pelatihan atau pengembangan lanjutan terhadap anggota tim, meskipun sebelumnya memang sudah memiliki kualifikasi yang sesuai,
Namun untuk dapat lebih meningkatkan kompetensi, dapat dilakukan pengembangan dan pelatihan untuk jabatan terkait. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan kepemiluan. Dan yang terakhir adalah untuk administrasi yang berkaitan dengan divisi sumber daya manusia dari seluruh anggota tim selama penyelenggaraan dari pemilihan umum presiden tahun 2019. Adapun terkait dengan job specification atau kualifikasi pejabat yang dibutuhkan, yaitu terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki pendidikan formal yang diutamakan yaitu minimal S2 ilmu psikologi, manajemen ataupun bidang lain yang terkait dengan jabatan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman kerja ataupun pengalaman organisasi terkait setidaknya minimal selama 5 tahun. Kemudian selanjutnya tidak tergabung dalam partai politik. Kemudian memiliki kemampuan interpersonal yang baik, yaitu seperti dapat menerima masukan, kemudian dapat menyampaikan pendapat secara jelas, kemudian mampu menjalin hubungan yang baik dengan seluruh anggota tim, kemudian juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan dalam bekerja sama di dalam tim yang baik. Kemudian yaitu memiliki integritas, profesionalitas, dan juga independen. Kemudian memiliki ketelitian serta pembagian kerja yang baik. Kemudian tentunya juga harus sehat secara jasmani dan rohani. Dan juga yang terakhir yaitu mampu mengoperasikan program atau sistem yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Kemudian terkait dengan job design, karena saya memiliki informasi yang cukup minim terhadap pertanyaan terakhir, jadi menurut saya sendiri di sini lebih baik dilakukan job enrichment sebagai anggota dari tim divisi sumber daya manusia, yaitu di mana tugas yang dimiliki dapat dibagi kepada beberapa orang, sehingga beban tugas tidak hanya diberikan kepada satu orang secara berlebihan, namun dapat dibagi rata dengan anggota tim yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu untuk divisi perencanaan dan umum. Adapun untuk jenis analisis jabatan yang dapat digunakan untuk membentuk divisi ini yaitu divisi sumber daya manusia dari KPU dapat melakukan reference check dan juga berkoordinasi dengan ketua panitia serta dengan divisi perencanaan keuangan umum dan rumah tangga pada KPU serta berdasarkan pada dasar hukum seperti PKPU serta undang-undang yang terkait dengan jabatan atau divisi tersebut. Adapun untuk divisi perencanaan dan umum ini sendiri memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, kemudian supervisi dan evaluasi terkait dengan penyusunan program dan anggaran serangkaian dalam kegiatan pemilihan presiden tahun 2019, kemudian melakukan evaluasi, penelitian, dan pengkajian terhadap kepemiluan,
kemudian melakukan monitoring, evaluasi, serta pengendalian program, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan, kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan dari anggaran atau keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk administrasi, di luar administrasi sumber daya manusia, selama penyelenggaraan dari kegiatan serta untuk kearsipan. Kemudian selanjutnya yaitu koordinasi dengan ketua panitia serta instansi terkait dengan jabatan. Dan yang terakhir yaitu mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman, dan bagaimana petunjuk teknis tentang pengelolaan atau perencanaan selama pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Adapun terkait dengan job specification atau kualifikasi dari jabatan ini, yaitu tentunya terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu untuk pendidikan formal minimal S1 akuntansi, manajemen ataupun bidang ekonomi ataupun bidang sosial lain yang terkait dengan jabatan ini, kemudian memiliki pengalaman minimal selama 2 tahun di bidang terkait, kemudian tidak bergabung dalam partai politik, selanjutnya yaitu mampu berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Kemudian salah satu hal yang paling penting yaitu memiliki ketelitian, karena ini terkait dengan perencanaan termasuk di dalamnya yaitu anggaran, sehingga untuk posisi ini pejabat sangat diperlukan memiliki ketelitian. Kemudian juga termasuk fokus dan konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya juga dapat atau mampu mengoperasikan aplikasi ataupun sistem terkait akuntansi untuk dalam hal membantu perhitungan dari anggaran yang diperlukan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk anggota dari tim divisi data dan informasi. Adapun analisis jabatan yang digunakan untuk membentuk divisi ini yaitu divisi sumber daya manusia KPU dapat melakukan reference check, kemudian juga metode analisis jabatan dengan bekerja sama atau berkoordinasi dengan tim divisi data dan informasi dari KPU serta tentunya ketua panitia, dan berdasarkan pada dasar hukum seperti PKPU dan undang-undang lain yang terkait. Kemudian informasi lain yang dapat dikumpulkan juga berasal dari dokumen terkait dengan kepanitiaan yang sebelumnya telah dimiliki oleh instansi KPU ataupun lembaga terkait. Adapun untuk divisi data dan informasi memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan jabatan atau kebijakan, diantaranya yaitu pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih, kemudian kebijakan terkait dengan sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu atau pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pilpres 2019, kemudian pengendalian informasi terkait dengan Pilpres 2019
bagaimana informasi tersebut bersifat rahasia, informasi mana yang dapat disebarkan kepada pihak-pihak terkait ataupun yang hanya dapat disimpan untuk kepentingan dari tim internal ataupun dari lembaga internal. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pengelolaan dan pengolahan data dari hasil pemilu presiden tahun 2019. Adapun terkait dengan spesifikasi pekerjaan dari tim atau anggota divisi data dan informasi, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 Teknologi Informasi ataupun ilmu terkait, kemudian memiliki pengalaman minimal selama 3 tahun di bidang terkait. Selanjutnya yaitu tidak tergabung di dalam partai politik, kemudian juga mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, memiliki ketelitian, fokus, dan integritas yang tinggi. Kemudian salah satu yang paling krusial adalah mahir dan menguasai sistem pengoperasian yang terkait dengan data dan keamanan informasi, karena ini merupakan salah satu hal yang paling riskan terkait dengan informasi dari pemilihan presiden tahun 2019. Dan kemudian yang terakhir yaitu memiliki integritas yang tinggi, karena memang untuk jabatan ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat menyimpan dan mengelola informasi, kemudian juga menyebarluaskan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dari pelaksanaan pemilihan presiden pada tahun 2019. Kemudian jabatan selanjutnya yaitu untuk ketua tim logistik. Adapun untuk jabatan ini, analisis jabatan dapat dilakukan dengan membentuk ataupun kerjasama dari koordinasi dari divisi sumber daya manusia dengan melakukan metode pengumpulan informasi dan juga reference check dengan divisi teknis penyelenggaraan dan logistik pada KPU serta berkoordinasi dengan ketua panitia, dan juga tentunya harus berdasarkan pada dasar hukum yang berlaku seperti PKPU ataupun undang-undang dan peraturan lain yang terkait. Adapun untuk divisi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan juga evaluasi terkait dengan kebijakan, perencanaan logistik dari kegiatan pemilihan presiden, kemudian pengadaan barang dan jasa yang diperlukan selama pelaksanaan Pilpres. Dalam hal ini atau dalam cakupan ini hanya sebatas sampai dengan pengambilan nomor urut presiden ataupun calon wakil presiden dan juga presiden. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan distribusi logistik dari pemilu. Kemudian tugas lainnya yaitu melakukan koordinasi dengan tim perencanaan dan anggaran terkait dengan logistik selama pemilihan presiden. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan tim pusat dan daerah terkait dengan pengadaan ataupun monitoring logistik dari Pilpres tahun 2019. Adapun terkait dengan spesifikasi pekerjaan ataupun kualifikasi yang dibutuhkan, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama,
pendidikan formal minimal S2 manajemen ataupun bidang yang terkait dengan pekerjaan ini. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang terkait. Kemudian selanjutnya tidak tergabung di dalam partai politik. Kemudian mampu untuk berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif. Kemudian juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu memiliki fokus dan konsentrasi yang tinggi. Kemudian selanjutnya memiliki pengetahuan terkait dengan wilayah Indonesia, karena nanti untuk tim logistik ini membawahi bagaimana penyebaran logistik di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki SIM A dan SIM B, mampu mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini karena tentunya untuk tim ketua tim logistik sendiri akan banyak melakukan perjalanan terkait dengan koordinasi dari pengadaan logistik selama pemilu presiden tahun 2019. Dan yang selanjutnya yaitu sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian jabatan selanjutnya yaitu anggota dari tim publikasi dan sosialisasi. Adapun untuk tim publikasi dan sosialisasi ini sendiri, untuk analisis jabatan yang dilakukan untuk membentuk divisi ini yaitu dari divisi sumber daya manusia, dapat melakukan reference check ataupun metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan jabatan, dan berkoordinasi dengan divisi sosialisasi, pendidikan, pemilih, dan partisipasi masyarakat yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum, serta koordinasi dengan ketua panitia, dan tentunya juga berdasarkan pada dasar hukum seperti PKPU dan undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk divisi atau anggota dari tim publikasi dan sosialisasi itu memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama yaitu sosialisasi dari kepemiluan. Dalam hal ini adalah sosialisasi terkait dengan jadwal pemilu, kemudian juga sosialisasi terkait dengan daftar pemilih kepada masyarakat, sosialisasi terhadap mengenai dengan calon presiden dan wakil presiden selama Pilpres tahun 2019. Kemudian yaitu juga mengendalikan kebijakan terkait dengan partisipasi masyarakat dan pendidikan dari pemilih. Dalam hal ini adalah sejauh mana masyarakat dapat ikut berpartisipasi atau batasan dari partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat selama pemilu presiden tahun 2019. Kemudian yaitu juga terkait dengan publikasi dan kehumasan. Kemudian yaitu juga bertanggung jawab mengenai kebijakan dari kampanye selama pemilu dan pilpres. Kemudian juga kerjasama antar lembaga dan pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang tentunya juga berkoordinasi dengan tim data dan informasi. Kemudian terkait dengan job specification yaitu terdapat beberapa yang harus dipenuhi, diantaranya pendidikan formal minimal S1 ilmu komunikasi, bahasa atau bidang ilmu yang terkait. Kemudian memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang terkait. Selanjutnya tidak tergabung di dalam partai politik. Kemudian mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik
dan kemampuan tambahan yaitu memiliki skill editing. Dalam hal ini yaitu artiannya atau konteksnya dalam hal publikasi terhadap masyarakat terkait dengan pamflet atau banner mengenai informasi dari pemilihan umum presiden pada tahun 2019. Adapun untuk jabatan selanjutnya yaitu dari anggota tim teknis dan penyelenggaraan. Analisis jabatan yang dilakukan dalam hal ini untuk membentuk tim ini yaitu sama, di mana sumber daya manusia dari KPU mengumpulkan informasi dan melakukan reference check dan koordinasi dengan divisi teknis penyelenggaraan dan logistik yang terdapat pada KPU serta ketua panitia, dan tentunya berdasarkan atau berlandaskan pada dasar hukum yang terkait seperti PKPU dan undang-undang lain yang terkait. Kemudian untuk divisi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan pencalonan dari peserta pemilihan umum, kemudian sampai pada teknis pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi perhitungan suara juga termasuk di dalamnya pada proses pengambilan nomor undi untuk calon wakil presiden dan presiden pada tahun 2019. Kemudian juga penetapan dan pendokumentasian hasil selama berlangsungnya pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian juga terkait dengan koordinasi dengan bidang lain, khususnya dengan tim teknis untuk pelaksanaan dari Pilpres tahun 2019. Adapun untuk terkait dengan kualifikasi jabatan atau job specification, terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, pendidikan formal minimal S1 hukum ataupun bidang ilmu lain yang terkait. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang terkait. Selanjutnya yaitu tidak tergabung di dalam partai politik, kemudian mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan salah satu kualifikasi yang terpenting yaitu memahami undang-undang terkait dengan teknis pelaksanaan Pilpres, serta yang tentunya harus memiliki integritas dan profesionalitas serta netralitas yang tinggi, karena jabatan ini juga cukup riskan terkait dengan bagaimana teknis dan penyelenggaraan dari pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian selanjutnya yaitu jabatan ketua tim hukum dan pengawasan, di mana analisis jabatan yang dilakukan untuk membentuk divisi ini ataupun pejabat dari divisi ini yaitu dari tim sumber daya manusia KPU mengumpulkan informasi terkait dengan analisis jabatan serta melakukan reference check dengan divisi hukum dan pengawasan yang terdapat di KPU, serta berdasarkan pada dasar hukum seperti PKPU dan undang-undang lain yang terkait. Adapun untuk jabatan ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan peraturan dan keputusan dari tim panitia penyelenggaraan Pilpres tahun 2019, kemudian telaah hukum dan advokasi hukum selama Pilpres berlangsung. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa tahapan
proses dan hasil pemilu serta tahapan non-pemilu dan pilpres. Kemudian dokumentasi dari dan publikasi dari hukum. Selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian secara internal. Kemudian yaitu penanganan terhadap pelanggaran administrasi, kode perilaku, sumpah atau janji, dan fakta integritas. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait dengan pilpres. Kemudian untuk job spesifikasi untuk ketua tim hukum dan pengawasan terdapat beberapa karakteristik harus dipenuhi, yaitu diantaranya pendidikan formal minimal S2 hukum atau bidang ilmu yang terkait, kemudian memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang terkait, kemudian yang salah satu yang terpenting yaitu tidak tergabung dalam partai politik untuk menghindari adanya kepentingan dari golongan tertentu, kemudian mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif. Selanjutnya yaitu memiliki kemampuan koordinasi atau komunikasi yang baik, kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kemudian memahami undang-undang terkait dengan hukum pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2019. Hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu memiliki integritas, netralitas, dan profesionalitas sebagai ketua dari tim hukum dan pengawasan. Kemudian selanjutnya yaitu anggota dari tim verifikasi. Adapun untuk analisis jabatan pada divisi ini juga sama seperti sebelumnya, di mana di sini divisi sumber daya manusia melakukan atau mengumpulkan informasi dan melakukan reference check dengan divisi hukum dan pengawasan serta teknis dan penyelenggaraan yang terdapat di KPU dan juga dengan ketua panitia, serta juga berdasarkan pada dasar hukum seperti PKPU dan undang-undang lain yang terkait. Adapun untuk divisi ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan yang pertama yaitu penerimaan, penyerahan dokumen pendaftaran dari partai politik, gabungan partai politik, dan bakal calon pasangan presiden. Kemudian selanjutnya yaitu meneliti kelengkapan dari berkas dan dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan dari bakal calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2019. Kemudian meneliti kesesuaian data dari bakal calon pasangan yang terdapat pada silon dengan data yang terdapat pada dokumen naskah asli atau hard copy. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan lembaga terkait lainnya dalam Pilpres. Adapun untuk job spesifikasi yaitu untuk tim verifikasi, anggota tim verifikasi yaitu diantaranya memiliki pendidikan formal minimal S1 ilmu hukum, teknologi informasi atau bidang ilmu terkait, kemudian memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang terkait, tidak tergabung dalam partai politik, mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, kemudian memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki ketelitian dan fokus yang baik, serta memiliki integritas yang tinggi. Kemudian selanjutnya jabatan ke-10 yaitu anggota dari tim helpdesk dan penerimaan pendaftaran. Adapun untuk divisi ini, analisis jabatan yang dilakukan untuk membentuk divisi ini adalah di mana divisi sumber daya manusia dari KPU melakukan reference check dengan divisi hukum dan pengawasan serta teknis dan penyelenggaraan
serta dengan ketua panitia, dan juga didasarkan pada dasar hukum seperti PKPU ataupun undang-undang lain yang terkait. Selanjutnya, untuk divisi ini atau anggota dari tim helpdesk dan penerimaan pendaftaran memiliki tanggung jawab atau tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi yang terkait dengan layanan konsultasi, supervisi dan informasi kepada partai politik, bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, serta petugas penghubung selama tahapan pemilihan presiden tahun 2019. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan buku pendaftaran yang di dalamnya memuat informasi terkait dengan nama bakal calon pasangan, kemudian hari, tanggal, dan waktu pendaftaran, kemudian nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, faksimili dari bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, partai politik ataupun gabungan dari partai politik yang mengusulkan bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, serta petugas pendukung atau petugas penghubung. Selanjutnya yaitu menerima pendaftaran pada hari pendaftaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019, dan yang terakhir yaitu melakukan koordinasi dengan divisi lain, khususnya dengan tim divisi dari teknis penyelenggaraan dan hukum terkait dengan informasi yang dapat diberikan kepada bakal calon presiden dan wakil presiden serta partai politik yang mengusung selama Pilpres berlangsung. Adapun untuk spesifikasi pekerjaan dari tim helpdesk, yaitu terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, diantaranya memiliki latar belakang pendidikan formal minimal S1 ilmu hukum, ilmu komunikasi ataupun bidang ilmu yang terkait. Kemudian yang kedua yaitu memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang terkait. Selanjutnya yaitu tidak tergabung di dalam partai politik. Kemudian mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memiliki ketelitian dan fokus yang baik, memiliki integritas tinggi, serta mampu mengoperasikan sistem dari komputer secara dasar. Kemudian yang terakhir yaitu anggota dari tim keamanan. Adapun jabatan ini diperlukan terlepas dari adanya tim pengamanan yang berasal dari TNI dan Polri untuk mengawal jalannya atau berlangsungnya penyelenggaraan Pilpres pada tahun 2019. Adapun analisis jabatan yang dapat digunakan untuk membentuk divisi ini yaitu divisi SDM dari KPU dapat melakukan reference check dengan divisi sumber daya manusia dan organisasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang terdapat di KPU, dan juga koordinasi dengan ketua panitia, dan juga didasarkan pada dasar hukum seperti PKPU ataupun undang-undang lain yang terkait. Kemudian untuk divisi ini sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan keamanan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2019, kemudian berkoordinasi dengan tim lain, terutama dengan tim teknis dan penyelenggaraan untuk keamanan dan penjagaan selama tahapan berlangsungnya Pilpres. Kemudian yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas keamanan dalam setiap penyelenggaraan atau setiap tahapan penyelenggaraan Pilpres 2019. Adapun terkait dengan job specification,
pada jabatan tim keamanan, yaitu yang pertama sertifikasi pelatihan terkait dengan keamanan atau bela diri, kemudian memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidang terkait, kemudian tidak tergabung dalam partai politik, mampu berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, memiliki kemampuan koordinasi yang baik, memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, kemudian tidak memiliki catatan kepolisian terkait dengan tindak kriminal, dan yang terakhir adalah tidak memiliki cacat secara fisik maupun rohani. Adapun karena informasi minim yang saya dapatkan terkait dengan pertanyaan terakhir atau tentang job design, jadi bagi saya sendiri untuk tim ini akan lebih baik menggunakan job design berupa job enlargement, di mana tugas dalam hal keamanan dilakukan oleh banyak orang untuk dapat meminimalisir beban tugas yang terlalu tinggi. Adapun jika memang saya terpilih sebagai panitia dari pembentukan tim penyelenggara pemilu presiden pada tahun 2019, hal yang akan saya lakukan terkait dengan job design adalah lebih mempertimbangkan kepada job enlargement ataupun job enrichment, di mana melakukan pembagian tugas secara vertikal ataupun horizontal yang didasari dengan beban tugas dan juga tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing jabatan yang ada, untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan masing-masing jabatan yang ada, sehingga pelaksanaan dari Pilpres tahun 2019 dapat berlangsung dengan baik, kemudian resiko adanya keteledoran dari masing-masing divisi ataupun jabatan dapat diminimalisir, dan memperoleh hasil yang sesuai dengan target ataupun standar yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga terkait seperti misalnya KPU, Bawaslu ataupun DKPP. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya paparkan adalah masing-masing dari posisi atau jabatan yang ada dalam suatu organisasi itu memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda. Tentunya untuk setiap tugas maupun pejabat atau individu yang dipekerjakan di suatu jabatan atau posisi memiliki kualifikasi dan karakteristiknya masing-masing. Job analysis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan dan memberikan informasi terkait dengan bagaimana gambaran tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan, serta bagaimana kualifikasi ataupun karakteristik yang dibutuhkan oleh pejabat dari suatu jabatan terkait. Kemudian dari tugas yang telah diberikan, dapat saya simpulkan bahwa job analysis merupakan bukan suatu pekerjaan yang mudah atau simple, karena memang melewati banyak tahapan dan juga dilaksanakan harus dengan sungguh-sungguh untuk dapat memberikan informasi yang aktual serta akurat terkait dengan bagaimana cakupan dari tugas, wewenang, ataupun tanggung jawab dari suatu jabatan, serta dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai bagaimana jabatan tersebut. Kemudian juga dari tugas ini, sumber yang saya gunakan berpacu pada undang-undang serta sumber dari literatur yang diberikan selama lecture berlangsung. Dan hal yang paling penting sini yang dapat saya sampaikan yaitu dari suatu organisasi perlu adanya koordinasi dari masing-masing jabatan atau tim terkait untuk dapat melaksanakan tugas
dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi ataupun instansi terkait, sehingga rencana atau pemilihan presiden dapat berlangsung secara lancar dan sukses. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.